Gorengan sama lontong itu 15.000 udah. Oke, 15.000 lah. Tiap hari misalnya. 4,5 ya. 450.000 ya. Itu lumayan itu buat beli baju anak. Ujiannya di situ kan. Iya. Waktu kita lihat jejeran penjual takjil. Iya. Berjejer ada ini sebenarnya kan ujian kita tuh. Iya nggak sih? Iya nggak level people itu justru termasuk dalam salah satu ujian tuh. Ini enak nih kayak. Ini bakwan enak. Wah, bukan bakwan, wah ada pisang goreng nih kayaknya. Ini wah. Udah deh, bakwan 3, pisang goreng 2, apalagi tahu 5. Nafsunya meletup-letup ya. Nah, padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Podcast Indonesia bersama saya Samsul Hatta dan Prasetyo. Oke, ini masih di hari ke 19, hari 18, hari ke 19. Ya tergantung mau pilih dari yang mana yang mau ikut siapa. Di bulan Ramadan tahun 2026 ya. Nah, kita mau bahas apa nih, Bro Pras, di hampir 10 hari penghujung Ramadan. Nah, mendekati lebaran nih, Mendekati lebaran ini. Aduh. Gini, kalau ini ada judulnya tuh. Ramadan, Lebaran, Keuangan. Wih. An semua. Cocokologi aja gitu. Lebaran apa tadi? Ramadan, Lebaran, Keuangan. Kayaknya itu aja kita bahas ya. Boleh. Oke. Nah, kan kita tahu ya level people kalau kita berbicara tentang Ramadan, kita berbicara tentang Lebaran itu nggak lepas dari kita bicara tentang keuangan. Oh iya pasti. Iya kan? Nah, karena apa? Karena Lebaran itu momen ketemu keluarga, ada yang mudik pulang kampung, kemudian beli oleh-oleh, baju baru. Wah banyak lah. Baru alhamdulillah. Banyak lah pokoknya lebaran itu. Ya, jadi intinya adalah lebaran itu ya perputaran ekonomi cukup cepat. Artinya kita juga perlu lihat bagaimana pengeluaran keuangan kita. Ya. Iya kan? Nah, kalau Bro Pras, Ramadan, lebaran, keuangan. Nah, gimana nih menurut Bro Pras? Kalau menurut saya artinya kan banyak juga pengeluaran ya. Banyak pengeluaran. Oke. Harusnya dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Oh, dipersiapkan pengeluarannya dari sebelum-sebelumnya. Ya, dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya untuk Ramadan dan Lebaran ini. Oke. Karena mungkin ada sebagian orang yang bukan pekerja ya, yang kalau pekerja kan masih tetap gajian dan dapat THR. Ya, jangan lupa. Betul. Tapi kalau ada orang yang di pemasukannya dia pendapatannya di bidang jasa tidak tetap. Kadang-kadang Ramadan itu stuck, Pak. Oke. Berhenti. Nggak usah jauh-jauh. Misalkan pelatih renang. Nah, Ramadan diberhentiin dulu. Kan? Itu dia makanya saya tahu di situ. Diberhentiin dulu. Jangan sampai kelelep air gitu. Nah, kan berhenti dulu berarti kan nggak ada pemasukan di situ. Iya. Gitu. Jadi harus dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya nih. Oke. Nah, level people, kalau level people gimana nih? Karena kalau kita lihat kan bukan hanya lebaran aja nih. Ya. Beberapa orang itu di Ramadan itu yang kalau pakai logika nih, harusnya pengeluaran berkurang di situ. Oh iya. Iya kan? Bener Karena juga sih. makannya yang tadi mungkin 3 kali, jadi cuman sekali atau 2 kali lah. Sekali atau ya kalau mau nambah lagi setelah tarawih berarti 2 kali. Ya kan? Tapi setidaknya makan itu hanya di satu waktu malam. Iya kan? Berbuka maghrib ya, habis itu mungkin sholat, habis itu makan, udah. Logikanya kan harusnya lebih kecil dong. Tapi ternyata enggak loh. Tambahannya yang banyak. Ternyata ketika Ramadan pas bulan puasanya, ini belum lebaran loh ya. Iya. Bulan puasanya itu pengeluaran nambah. Iya, karena itu biasanya sih ini sih
tambahannya yang banyak. Nah, Es buah lah, gorengan yang lah segala tadinya macam. makan cuman makan, sekarang tambahannya lontong 5 ya. Kalau keluarganya ada banyak ya lontongnya nambah gitu ya. Dan Atau itu setiap kemudian hari gorengan, pula. es buah dan lain-lain. Kayak pesta di satu waktu setiap hari. Nah, itu yang terjadi ya level people gimana? Kalau yang saya dengar sih memang ya pengeluaran nambah. Selain berat badan nambah ya. Nah, pengeluaran nambah gitu. Karena apa ya? Karena malam itu ya makannya memang harusnya logikanya cuma satu kali, jadinya belinya banyak. Belum lagi bukber di luar itu. Itu kan penguras. Iya. Bukber luar patungan iya ya. Nah, menurut Bro Pras gimana nih? Tapi biasanya gini Pak, justru saya mau nanya gini, ini kan sudah kayak tradisi ya, Iya. udah kayak tradisi di Indonesia tiap tahun. Jadi anggapan banyak orang ini sesuatu hal yang wajar. Iya. Kalau menurut Pak Hatta sendiri gimana sih batas wajar itu kayak gimana? Sampai semana batas wajarnya? Oke. Sebenarnya tiap orang beda-beda loh ya. Artinya kita bisa lihat ya. Cuman sebenarnya kalau ini sebelum ngomongin batas wajar, sebenarnya tadi logika aja, puasa itu kan kita menahan lapar, haus, hawa nafsu kan. Ya. Ya kan? Kita sudah bahas kalau nggak salah di episode sebelumnya. Ya. Persis sebelumnya. Ngomongin hawa nafsu itu kan perwakilan gitu ya. Menahan lapar dan haus, tidak makan tidak minum kan perwakilan terhadap hawa nafsu secara keseluruhan kan. Ya. Nah, tapi poinnya adalah sebenarnya ketika buka puasa kan bukan balas dendam. Ya. Tapi ini kan rapel jadinya kan. Nah, dia berimplikasi kepada pengeluaran. Nah, berbicara tentang batas wajar, sebenarnya sih kalau ngomongin logika wajarnya makan malam sewajarnya. Makan malam kita sewajarnya gimana? Level makan malam wajarnya gimana? Normalnya sebelum puasa ya, maksudnya gitu iya ya. Dong. Iya kan? Bener nggak sih? Coba level people. Makan malam kita wajarnya gimana? Apakah kemudian harus gorengan setumpuk, kemudian es buah, kemudian es teh manis, kemudian kolak pisang dulu gitu ya, atau kolak ya. Kemudian ada ini baru kemudian setelah sholat maghrib makan besar. Apakah itu tiap hari di luar Ramadan? Enggak kan? Artinya apa kalau mau tanya sewajarnya? Ya sewajarnya kita makan malam. Kalau sewajarnya. Iya. Cuma memang entah kenapa ya tadi bisa jadi tradisi ya, sehingga seolah-olah ketika kita buka puasa kalau nggak ada kolak nggak buka puasa namanya. Kalau nggak ada sirup nggak buka puasa namanya. Lucu-lucu padahal mah sekedar minum air udah batal puasa. Iya. Cukup. Minum air putih, kalau saya sih minum air putih sholat maghrib udah makan. Ya paling kurma karena sunnahnya kan kurma ya, sunnahnya kurma. Kita ngikutin sunnahnya, kita makan kurma. Udah. Ya, buka puasa makan kurma 1, 3, 5 juga udah kenyang kayaknya. 3 sih biasanya udah itu kan butuh penyesuaian gitu, habis itu sholat maghrib habis itu makan biasa. Itu yang ya wajar sih, sewajarnya. Kan katanya kalau gue balik kan ya wajarnya lu makan malam gimana? Iya, kalau senormalnya kayak gitu. Normalnya segitu gitu. Kalau berlebihan justru malah jadi sesuatu yang aneh. Nah, cuma kan kadang kita terkadang maunya rapel kan. Karena kita mikirnya pagi gue nggak makan, sahur doang. Kan pagi-pagi kan gue udah berenergi, keluar energi nih. Kemudian siang, nah kemudian sore biasanya gue ngemil. Udah itu dirapel jam 1 waktu. Makanya kenapa yang tadinya wajar jadi nggak wajar. Pengeluarannya jadi bengkak. Kenapa? Ya tadi dia ini kayaknya puasa dia kayaknya gitu. Jadi kalau ngomongin wajarnya, sewajarnya kita makan malam lah. Kalau gitu caranya bisa apa ya? Lebih menghemat untuk duitnya ditabung jadi buat lebaran dong. Iya, artinya kalau kita ya benar. Makanya tadi saya bilang logikanya adalah Ramadan itu harusnya kita bisa nabung. Saat bulan puasanya kita nabung, di tabungan itulah kemudian nanti ketika mau lebaran nih, ya kan, kita sudah mulai beli baju, beli apa, itu tabungan itu aja dipakai.
Jadi jatah makan. Iya, jatah makan bakwan, beli bakwan. Pak siang yang mungkin tadinya kalau misalnya kita kantor nih, kita makan siang di kantin atau kemudian kita makan siang di di kafe di mana gitu. Ya udah itu di stop. Yang biasa buat beli kopi gitu. Iya ya. Kan bisa ditabung harusnya berapa? Lumayan loh 30 hari. 29 hari. Iya ya. Iya. Sehari berapa? 15.000 aja. Anggaplah 20, kalau 30 hari jadi 600 ya. Iya. Lumayan beli baju lebaran. Tapi kan kayak gitu yang terjadi. Yang terjadi kita rapel, kita menganggap bahwa wah, gua udah bersusah-susah nih. Jadi yang kalau masih ingat level people yang masih ingat episode sebelumnya kita bahas adalah apa? Hanya memindahkan, bukan puasa memang puasa. Kita hanya mindahin waktu makan. Iya. Waktu makan di siang karena siang nggak makan jadi malam balas dendam. Kita kita hanya menahan emosi, bukan mengelola emosi. Ingat ya, yang lalu ya. Iya. Kita bahas kan di episode sebelumnya. Kita hanya menahan emosi, tahan di siang, jebol lagi di malam, di masa maghrib. Gitu. Emosi lapar, emosi mau makan banyak, emosi gua tadi sudah menahan lapar nih, kan gua habisin nih. Ya itu. Emosi itu kita hanya menahan di pagi dan siang, malamnya kita lampiaskan. Kalau yang sudah terlanjur kebiasaan nih, ngerubahnya gimana ya Pak ya? Udah terlanjur kebiasaan, rasanya nggak enak kalau langsung berhenti. Aduh, puasa kali ini bukannya nggak pakai bakwan dulu karena harus hemat misalnya. Nah, itu panjang urusan. Karena kebiasaan ya, karena nggak ketemu gorengan belum ke puasa tuh nanti kan. Kan gini, abis nonton podcast nih, ya gini, iya juga ya, harusnya saya bisa hemat ya. Iya. Nggak usah pakai bakwan, saya buka puasa sewajarnya yang tadi disebutin kan. Betul. Tiba-tiba mendadak berubah kan kebiasaannya. Iya. Aduh, tanpa bakwan nih. Enak pakai bakwan. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Pertanyaannya, lu beli bakwan berapa? Pernah beli gorengan nggak waktu buka puasa? Habis nggak tuh gorengan? Habis karena kan rame-rame. Ya. Tapi kalau sendiri lu enggak. sendiri misalnya gitu, makannya berapa? Paling 3-4 bakwannya. Banyak juga lu kalau banyak, ya? saya banyak ya? Banyak. Nah, 3-4 gitu ya. Sebenarnya butuh segitu nggak? Di normal-normal lo kalau makan bakwan segitu nggak? Enggak. Nah itu. 1-2 udah cukup. Nah, kenapa? Tadi kita menahan emosi bukan mengelola emosi. Ya, tapi kalau mau tahu lihat di nonton yang episode lalu ya, nggak usah kita jelasin. Tapi lagi. biasanya saya abis udah kenyang itu malamnya nggak makan. Nggak makan. Sahur baru makan lagi. Iya. Tapi benar nggak cara makannya? Maksudnya gimana? Bener nggak cara makannya? Lu hanya makan malam dengan gorengan. Ya. Bener nggak makanan lu gitu? Oh, secara tubuh ya? Iya. Oh, nggak bener. Enggak dong. Makanya lu biasa makan malam makan normal, makan nasi. Normalnya harus makan nasi. Atau makan lauk pauk lah ya. Iya. Ada proteinnya, ada seratnya, sayur. Malu-malu gitu ya. ini. Puasa makanya lemes dia, kuat gua gitu ya. Nah, kan gitu kan, ada proteinnya, ada seratnya gitu ya. Kan normalnya itu. Tapi karena tapi bukan hanya gue cuma bisa makan, gue bisa kok hanya makan gorengan aja. Justru itu yang nggak tepat. Oh. Justru itu yang salah. Lu makan gorengan doang makan malam, justru itu yang salah. Kenapa? Lu cuma makan tepung doang. Gue makan sayur kok. Bakwan tuh kan isinya kol. Iya. Oke. Gitu. Iya. Nggak gitu prinsipnya. Lu makan tepung, makan gorengan yang nggak sehat untuk tubuh, yang sebenarnya itu cuma jadi pendamping cemilan kan? Harusnya iya. Harusnya kan? Tapi lu makan 4 udah kenyang kan? Kenyang Banget malah. Kenapa kenyang banget? Karena kita hanya melampiaskan emosi, lapar mata kan, pengennya mau makan banyak, habis itu menyesal. Aduh, gue belum makan ini lagi, aduh kenyang banget aja, udah habis itu tidur, habis sholat tidur. Justru dapatnya nggak sehatnya iya. Ya, kemudian yang tadinya lu makan normal tiba-tiba memang harus beli gorengan. Harus ada kolak misalnya, harus ada teh manis panas gitu dan lain-lain. Wah. Itu kan? Makanya di pembahasan lalu kita bilang cuman memindahkan emosi. Jam makannya itu ya. Iya. Wah, gue emosi
tadi tahan makan berhasil, tapi gue harus makan malam ini. Bahaya juga ya. Iya ya. Sebenarnya kan cuman apa, level people gimana? Ini kita tanya nih. Komen ya. Gimana kalau teman-teman level people kalau misalnya buka puasa? Tapi ya kaitannya apa? Kaitannya dengan pengeluaran. Kenapa? Lu jadi harus beli gorengan. Tetap nyiapin makanan nggak? Nasi. Oh tetap. Karena apa? Standarnya memang itu kan. Tapi nggak kemakan. Iya, jadi nggak kemakan. Kenapa? Karena udah kenyang gorengan. Yang tadinya nggak butuh gorengan, tiba-tiba kita butuh gorengan. Iya kan? Iya. Tadinya mungkin lu beli makan nasi pakai tempe, pakai ikan gitu, paling bakwan satu untuk cemilan, untuk lauk lah gitu ya. Iya. Ya tambahan, biar untuk ini tambahan aja. Sekarang kan jadi bakwan 4. Iya, bakwannya harusnya pendamping, ini jadi utama. Bakwan 4, lontong 5. Iya. Enggak sampai 5 juga ya. Oke. Bilang belum makan nasi, gue baru makan lontong 5, kurang ajar kan. Wah, itu mah udah kenyang banget lontong 5. Nah itu yang kemudian bikin keuangan kita bengkak tanpa kita rasa. Aku cuma beli gorengan berapa sih, pelit banget lu. Bukan pelit banget, coba aja yang tadinya, tapi kan nasi tetap. Ya. Nasi dan makan malam normal kita tetap kita siapkan, plus gorengan yang berapa banyak itu. Iya, bukan masalah 10.000 atau 15.000-nya, tapi 30 harinya ini loh. Iya, kali 30 hari. Iya juga sih. Harusnya bisa beli baju buat anak ya. Iya. Nah, kan ini yang kemudian tiba-tiba kita merasa butuh gorengan, tiba-tiba kita merasa butuh es buah. Tiba-tiba kita merasa butuh ada jus. Tiba-tiba kita merasa butuh ada buka puasa biasanya, kolak dan lain-lain. Iya. Wow. Lumayan ya. Nah, itu baru dari situ doang ya. Iya, baru dari sisi itu doang, belum yang lain. Menghemat keuangan itu berarti dimulainya sejak Ramadan ya. Iya, jadi kalau tanya bagaimana ya, kita perlu punya planning. Benar, kita perlu punya planning. Nah, ambil contoh. Alhamdulillah ya, kalau saya sama istri sama anak itu, anak masih suka inilah mesen-mesen apa, tapi kalau sama istri udah bilang, insya Allah yuk kita hidup sehat aja yuk. Logikanya Ramadan harus turun berat badan. Ya, itu dia, makanya kemarin target saya kan adalah itu turun berat badan kan. Kenapa? Karena kan kita makannya jadi cuman berkurang nih. Ya kan? Nah, kemudian makannya harusnya normal-normal aja dong. Nggak perlu nambah macem-macem. Iya nggak? Ya kalau yang biasanya makan nasi pakai tempe, pakai ikan, pakai sayur, ya udah itu aja. Ya tinggal lauknya diputar-putar kan. Iya kan, biar nggak bosan kan. Tempenya kadang diorek, kadang digoreng, macam-macam kan. Tinggal di ini, tapi tetap itu yang kita makan kan. Iya nggak? Ya paling oke lah tambahan mungkin teh manis, teh mah saya kan setiap rumah ada lah. Iya, itu masih. Mungkin setiap rumah ada teh gitu kan. Nah itu aja paling. Apa nggak boleh beli gorengan? Boleh. Tapi biasanya makan gorengan berapa? 2 cukup, 2 kayak udah banyak banget tuh, nggak makan nasi tuh kalau 2, ya udah itu segitu aja. Nggak usah, kayaknya enak pas habis beli bakwan, kayaknya martabak enak nih, martabak boleh lah gitu. Nah kan sebenarnya kalau ya ini kalau kita lihat ini lagi ya, kan ujiannya di situ kan. Yeah. Waktu kita lihat jejeran penjual takjil, berjejer ada ini sebenarnya kan ujian kita tuh. Iya nggak sih? Iya nggak, level people itu justru termasuk dalam salah satu ujian tuh. Ini enak nih kayaknya. Ini bakwan enak. Wah, bukan bakwan, wah ada pisang goreng nih kayaknya. Ini wah, udah deh, bakwan 3, pisang goreng 2, apalagi tahu 5. Banyak. Nafsunya meletup-letup ya. Nah, padahal banyak juga yang nggak habis. Ya. Banyak juga yang nggak habis. Makan satu udah kenyang banget tuh. Cuma 10.000, cuma 15.000. Iya, kali 30. Iya, kalau saya sih ngeliatnya dari sistem perkaliannya sih. Iya, kali 30 hari kan. Bahkan bisa lebih seharusnya dengan peritilan. Kayaknya nggak mungkin ya 15.000 plus beli takjilan.
Kalau saya 15.000. Kalau misalnya pakai sirup es ini lah lebih lah. Kalau saya 15.000, Pak. Kalau 15.000 kayak 30. Cuman ya mungkin ada peritilan-peritilan yang tidak terhitung ya, yang apa ya, terlupa lah. Karena yang keingat banget sih gorengan sama lontong itu 15.000 udah. Oke, 15.000 lah. Tiap hari misalnya. 4,5 ya. 450.000 ya. Itu lumayan itu buat beli baju anak. Iya. Gitu. Jadi level people ya, makanya kenapa kita bilang keuangan kita yang harusnya logikanya ini bisa bertahan, bahkan bisa lebih hemat, yang terjadi boros. Dari situ ya. Dari situ. Awalnya. Ini baru ngomongin puasanya. Ya awalnya. Oh, kalau lebarannya? Ya lebarannya persiapannya apa biasanya? Baju. Ya. Beli ya baju satu setel lah, celana, sepatu lah, kadang-kadang anak-anak dan lain-lain. Ya. Oke, kalau anak-anak masih masuk akal lah. Karena mereka bertumbuh, bisa jadi sepatunya udah sempit. Oh, kita udah punya ya. Maksudnya gitu ya? Iya. Kita udah punya tapi beli lagi. Ada fenomena menarik di level people. Kenapa? Seolah-olah beli baju itu sebuah keharusan. Padahal baju lebaran itu kita pakai ya di momen-momen tertentu. Oke lah, nggak hanya lebaran, tapi tidak setiap hari juga toh. Oh iya juga ya. Iya nggak? Iya. Bukan baju kayak gini yang bisa bukan dipakai baju yang setiap kita hari. pakai. Iya. Masa dia pakai baju koko? Iya juga ya. Kalau tiap lebaran beli baju, ya banyak lah baju kita harusnya. Iya juga. Hitungannya selama masih bisa dipakai, ya ngapain beli lagi ya? Iya, ya kalau memang sultan nggak apa-apa ya. Iya Kita nggak ngomong kalau itu. Tapi juga ini sih jadi mubazir juga sih, sesultan-sultannya. Iya boleh. Ya tapi artinya kalau memang kita sendiri masih mikir tentang perhitungan keuangan, ya memang kalau masih ada baju ngapain beli lagi gitu. Gengsi, Pak. Nanti tetangga lihat dia tahun lalu baju itu, sekarang baju itu lagi. Emang kenapa? Kalau tuh punya baju lebaran itu ya itu lagi. Ya koko biasa aja. Kan soal di lapangan. Makanya koko biasa itu artinya koko yang memang rapih lah ya. Ya udah. Kalau masih ada yang bagus kenapa harus beli lagi? Berarti kan tapi kan gini, bukan berarti. Tapi kan ada orang-orang yang melihatnya bukan dari sisi itu. Yang tadi saya bilang gengsi kah, malu kah kalau diomongin orang. Itu yang bikin boros. Itu yang bikin pengeluaran yang seharusnya tidak perlu keluar jadi keluar. Ini kan setahun sekali. Iya setahun sekali tapi tiap tahun. Berarti harus ngejaga melatih pikiran kita ya untuk tidak peduli dengan omongan orang kah? Bukan tidak peduli. Sebenarnya bukan tidak peduli, tapi kita kayak gini. Omongan orang itu adalah apa yang kita setting di kepala kita kan. Orang lain emang peduli. Kalaupun peduli, walaupun dia gosip, berapa orang yang gosipin kita? Ya itu pun sehari kelar. Besok-besok nggak mikirin lagi. Berapa orang? Gini level people. Nanti kalau enggak nanti diomongin. Emang berapa orang yang mau ngomongin? Emang situ artis ngomongin? Berapa orang yang ngomongin? Dan apa dampaknya untuk kita? Permainan pikiran ya? Iya. Kadang-kadang kita buat kadang-kadang kita mencari sesuatu untuk kita benarkan seolah-olah beli sesuatu yang baru yang memang kita ingin, bukan butuh ya. Keinginan. Butuh, itu supaya menjadi sebuah kebutuhan. Yang ingin, bagaimana caranya ingin supaya jadi sebuah kebutuhan? Pikir akan cari caranya tuh. Kalau kita memang sudah pengen banget, gimana caranya ya? Oh, mencari alasan-alasan untuk membenarkan supaya ini jadi kebutuhan ya. Aku pernah cerita tuh, level people kalau masih ingat di episode yang udah lama banget sih. Mic kita sebelum ganti ini ada satu. Oh iya. Iya. Ingat. Itu mic masih bagus banget. Masih suaranya masih enak gitu. Cuman kan ini kayaknya harus ganti nih. Kan kita ganti seasonnya baru. Ini kayak mic-nya udah nggak begini seolah-olah mencari sesuatu yang supaya beli mic baru tuh menjadi sebuah kebutuhan. Iya. Sama. Beli baju juga begitu.
Kecuali memang bajunya sudah usang, warnanya sudah pudar. Itu lain cerita ya. Udah robek, ya udah beli baru lah. Jangan pelit juga. Ya itu lain cerita ya kalau kayak gitu. Ada juga, jangan juga terlalu pelit sama diri, tapi jangan juga terlalu boros untuk kemudian membeli hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ini yang dinamanya di tengah-tengah aja. Sehingga kita lihat, ini saya butuh atau ingin. Ingin boleh nggak? Emang ingin nggak boleh beli keinginan? Boleh kalau memang punya budget yang memang yang sudah disiapkan untuk kita, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Iya, itu bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nggak harus kemudian mengorbankan hal yang lebih penting. Apa hal yang lebih pentingnya? Ya, misalnya gini aja deh. Dengan membeli itu, apakah ada hal yang penting yang kita korbankan nggak? Kalau nggak ada berarti beli aja, nggak apa-apa. Berarti duit lu lebih. Tapi kalau dengan beli baju, kemudian harus hemat ya, kita makan nanti diirit-irit ya misalnya. Atau nanti habis itu pusing, stres. Kenapa? Aduh, pokoknya harus cari lagi gimana dapat duit. Berarti ada yang dikorbankan kan? Iya. Ada hal yang lebih penting yang dikorbankan kan? Berarti duit lu nggak cukup. Kalau gitu, mending dipisah. Lu ini butuh atau ingin? Tapi kalau memang itu nggak mengorbankan apa-apa, tidak ada yang kemudian budgetnya jadi berkurang gitu ya, ya udah beli aja. Ya berarti duit lu ada gitu. Kalau memang merasa pingin banget, pingin ya, bukan butuh. Bukan butuh. Ya kalau lebih baik lagi ya ditahan aja ya. Ada lagi fenomena yang lain, Pras. Apa tuh? Level of people. Apa? Beli handphone baru. Oh ya. Padahal Sampai kalau dia nggak bisa beli handphone baru, nyewa handphone. Nyewa. Lu nggak lihat di berita penyewaan iPhone? Supaya apa? Supaya ketika pulang kampung dilihatlah, wah kita pakai iPhone. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Sewa. Ada banyak di berita tuh kalau mau nonton, mau dekat Lebaran tuh mau pulang kampung, penyewaan handphone. Aneh kan? Udah gak waras kok gue. Gimana level people ya? Pasti level people pernah nonton dong ya, entah di sosial media atau di TV ada fenomena penyewaan handphone, iPhone. Untuk apa? Disewa untuk apa? Dibawa mudik. Cuma untuk ngasih tahu ini loh gue. Ini loh gue punya ini loh, punya iPhone, mau udah sukses di kota. Untuk apa? Geleng-geleng gue nonton berita itu. Nah, itu yang kemudian jadi jebol gitu ya, ngomong jebol. Ini baru mau mudik nih. Ya baru mau mudik, belum kemudian Lebaran. Kalau yang kerja dapat THR lah ya. Cuma THR kalau bisa ditabung kan malah lebih bagus kan. Gitu. Ya. Ya tapi oke lah, namanya juga tunjangan hari raya, kita dikasih uang untuk kita belanjakan, perputaran ekonomi kenceng, bagus lah ya. Tapi jangan juga berlebihan. Yang sering kali berlebihan sih memang. Seringkalinya berlebihan. Seringkalinya berlebihan. Misalnya apa? THR. Bagi-bagi THR. Boleh. Berapa? Sekarang kayaknya 2.000 udah nggak laku ya, 5.000. Iya, 5.000 anak-anak tuh. Iya. Ya. 2.000 mah zaman saya, Pak. Iya, zaman saya masih kecil dulu. Kayak sekarang 5.000 minimal kayak anak-anak kecil ya. 5.000 kali berapa orang? Wah, nggak tahu. Ada gede dikit masa 5.000 sih? Kakak kan udah gede, kasih 50.000. Itu tergantung keluarga masing-masing lah ya. Nah, gitu. Apa yang terjadi? Ya bocor embernya, kayak kita bawa ember bocor, isi penuh capek-capek, habis itu bocor. Nah, terus gimana dong THR? Masa kan itu udah tradisi gitu. Satu kita kan hanya takut diomongin orang kan. Iya, takut diomongin orang. Ya, kita spending uang banyak supaya apa? Supaya mikirin orang lain kan, bukan mikirin kita. Iya. Orang lain nggak ngomongin saya, supaya orang lain melihat saya begini dan begitu gitu kan. Jadi untuk kebutuhan orang lain sebenarnya bukan untuk kebutuhan kita. Yang kedua, ya bisa nggak cari cara? Bisa cari cara. Apa? Bikin jangan pakai uang THR-nya. Bikin, nah ini ada nih teman gue dulu begitu waktu masih kerja di ini kantor dulu. Ada yang begitu tuh, dia cuma ngeluarin duit, tetap keluar duit tapi lebih sedikit. Kenapa? Dia beli kayak mainan
gelang-gelangan apa gitu. Jadi bentuknya hadiah bukan THR. Oh. Jauh lebih murah dibanding kasih THR. Oh. Anak-anak kan dikasih gelang-gelangan begitu Senang. Nih hadiah nih, bawa hadiah nih, oleh-oleh, bawa hadiah bukan bawa THR. Iya Kalau diganti. THR orang dari kota datang ini, masa 5.000 sih, kamu udah sukses di sana kasihnya 5.000. Iya kasih saksi berapa? 20.000. Iya kali berapa? 10 anak 200.000 hilang. Iya juga. Kalau dari sebelumnya itu Ramadan udah berapa ratus ribu. Iya, maka kalau di total gede juga jebolnya. Iya juga. Catatannya untuk yang uangnya pas-pasan. Ya, kalau uangnya Sultan kita nggak ngomong lah. Ya nggak usah ngomongin Justru lah. nggak ngasih keterlaluan emang. Nah ini kita ngomong yang ya mungkin untuk ya mohon maaf ya untuk kehidupan sehari-hari aja mungkin udah seret nih. Iya. Kita apa ya pepet-pepetin lah duitnya. Udah ngap-ngapan. Terus lebaran stres jadinya kan gitu. Hati-hati jangan sampai Ramadan lebaran bukan dapat pahala dapat dosa. Kenapa? Maksain diri. Udah banyak hal nih, Pak. Banyak hal nih dari yang Ramadan itu nafsunya nggak kekontrol. Karena sibuk nyari takjil yang enak nih. Terus apa namanya mau show off. Iya mau show off. Kelihatan wah gua nih sukses di kota. Nyewa handphone. Show off. Artinya seolah-olah yang sejauh ini kita mau bahas keuangan kok jadi bahas mental nih. Ya karena memang keuangan urusan mental. Oh iya juga ya. Iya. Urusan mental. Selain memang ada skill untuk mendapatkan uangnya, kita bekerja dan lain-lain, tapi namanya pengelolaan, semua pengelolaan itu pasti urusan. Oh iya juga mental. Sih kalau iya karena ngelola uang sendiri di saya itu ada kesabarannya, harus sabar. Iya. Gratitude kan, menunda kesenangan untuk mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan. Iya betul itu. Bener banget. Gitu. Jadi yang kalau saya lihat tadi tuh selama percakapan kita dari Ramadan yang itu tadi yang menjelang Lebaran show off. Iya. Apa ya seolah-olah kok kayak puasa itu nggak los gitu ini aja. Puasa itu nggak dapet Pak. Nggak dapet. Kita cuma bersiap untuk ada momen nih kayak mau pertandingan kan. Tapi ini nggak disadari loh Pak. Iya. Ini jadi tradisi aja loh. Ya, udah jadi kan belajar tentang pikiran kan ya udah masuk bawah sadar lah dia terprogram kan. Dia udah nggak sadar lagi bahwa sebenarnya hal tersebut justru hanya mubazir, duit dan lain-lain gitu. Bukan nggak boleh. Ya, kalau memang duitnya ada. Tapi yang memaksakan itu memaksain yang kita garis bawah ya level people jangan salah juga nanti kita di ulti lagi. Wah ini memang pelit bukan apa-apa lu pelit lu bukan ini kita ngomong untuk teman-teman yang hidupnya pas-pasan siapapun yang memang sehari-hari aja itu sudah cukup berjuang tuh untuk ngelola keuangan. Terus kemudian dapat THR sih dapat. Mohon maaf ya, dapat THR berapa kali gaji? 1-2 kali gaji lah. 1-2 kali gaji. Mohon maaf izin banget. Ya kalau manajer ke atas gajinya gede, THR-nya gede. Ngerti kan? Kalau yang di bawah UMR sebaliknya? Ya, paham. Nah, jadi ya kita juga perlu ngukur. Nah, bagaimana caranya supaya tetap bisa? Ya udah bikin planning, rencana. Oke, kita pernah bahas tentang kakeibo ya. Oh iya. Nah, cek dulu. Oke, mau masuk Ramadan nih. Uang kita yang bisa kita belanjakan ada berapa? Dari seluruh uang kita yang bisa kita gunakan yang mana? Ada berapa? Nanti ada kemungkinan dapat duit dari mana lagi? Oh, nanti ada gaji plus THR. Oke. Nah, banyak orang tertipu di sini. Gaji plus THR terima sekali itu gede banget, Pras. Iya. Tapi dia lupa, itu juga termasuk gaji. Artinya sebulan ke depan dia hidup dengan itu.
bukan untuk satu momen doang. Iya. Padahal bukan hidup di gaji. momen lebaran doang. Masih ada 1 bulan ke depan, cuy. Ya nggak? Kalau yang THR-nya aja dihabiskan ya masih oke lah misalkan ya. Iya. Tapi gaji Taruhlah plus gajinya THR misalnya berapa? 3,5 juta. 3,5 juta. Jadi THR 1 kali gaji. 7, jadi 7. 7 juta. Dapat tiba-tiba 7 juta. Biasa 3,5 juta dapat 7 juta. Dia pikir 7 juta inilah yang kemudian sesuatu yang memang bisa untuk dihabiskan. Habiskan. Padahal 3,5-nya harus disimpan untuk. Padahal sebenarnya yang THR-nya, yang 3,5-nya. Ya itu dia. Sisanya untuk lu hidup seperti normal biasanya. Ini 7 jutanya dihabiskan setelah lebaran. Karena mikirnya gue dapat duit 7 juta. Wah ini apa ya? Ilusi pikiran ini. Iya. Nah, ya itu yang begini-begini ini yang kemudian kemudian setelah semuanya selesai, barulah kemudian ngobrol sama pasangannya, stres lah ya. Berdua lah mulai bertaubat. Iya benar. Gini. Udah lebaran memaksakan untuk bagi-bagi angpau. Iya. Bagi-bagi THR, lebaran memaksakan ya. Ini yang tadi digarisbawahi yang sikapnya memaksakan. Iya. Udah memaksakan, giliran setelah lebaran parahnya giliran selek diomongin tuh. Nah, dulu gue bagi-bagiin THR, sekarang begini lu. Aduh, tambah lagi dosanya. ya itulah level people. Jadi kalau kita lihat ya, kembali lagi kalau kita coba rangkum adalah memang butuh planning. Kita perlu lihat, oke. Dan ini butuh kesadaran. Ya butuh kesadaran. Insya Allah kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Amin, sama-sama amin. sehat-sehat level people juga. Mulailah kemudian kita lihat, oke ini mau masuk Ramadan nih, yuk kita lihat kita Ramadan mau gimana, gaya hidup kita mau gimana, pola makan kita mau gimana, obrolin sama pasangan. Saya alhamdulillah melakukan itu tuh. Saya kan sekarang kalau sahur misalnya gitu ya, sahur cuman makan telur rebus doang 3 butir, 2 butir, 3 butir. Oh telur aja. Nah, Tanpa nasi, tanpa nasi. Emang cuma itu doang gitu. Paling teh tawar atau saya punya teh inilah ada bunga rosella atau apa gitu ya. Nah itu aja. Sahur itu aja. Sahurnya itu aja. Ya istri juga mulai ngikut. Kemudian buka puasa ya makan normal. Tiap hari lo nggak makan. Makan normal. Segitu ya segitu gitu. Itu juga udah kenyang. Adalah yang bedanya apa ya? Kita beli kurma sunnah ya oke lah. Kayak vibe Ramadannya berasa lah, kita ada kurma gitu. Tapi tidak juga yang harus ada es oyen, ada es buah, ada sirup, ada alpukat, ada macam-macam. Mistake-nya apa ya? Tradisi yang diwajarkan sebenarnya sih mungkin awalnya fine-fine aja kali ya. Iya. Mungkin awal-awal mungkin fine-fine aja, cuman makin kesini makin hilang kesadaran atas Ramadannya, spiritual Ramadannya kalau saya bilang. Makanya itu hanya mending menahan emosi, hanya nahan lapar haus kan katanya. Tepat banget sih ya prediksi Al-Quran ya. Iya, aku kan bilang gitu. Banyak dari ini saya nggak tahu redaksinya ya, lupa. Tapi intinya iya saya juga pernah baca. Mendapat hanya menahan lapar dan hausnya aja. Iya. Saya pernah ingat itu ya. Banyak yang mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa ya? Karena memang bukan meniatkan untuk mengelola, tapi hanya menahan. Menahan itu artinya apa? Di waktu berbuka dilepas lah. Kan sudah ditahan. Udah boleh dilepas kan? Kayak per jadinya ya. Iya. Ditekan. Tuing langsung. Wah, langsung kemana-mana tuh. Ujungnya nyesel kan? Kenyang banget. Gak sanggup. Sampai begak kalau begak. Bahasa begak sama ya, Bang. Begak, lemes. Itu kan. Yang saya garis bawahi secara mental, Pak. Jadi apa ya?
nafsunya nggak kejaga, nggak kekontrol di bulan puasa, jadi spiritualitas Ramadannya nggak dapet, uang jebol, menjelang Lebaran juga hura-hura tanpa mempersiapkan kehidupannya setelah Lebaran. Pas Lebarannya juga foya-foya, bagi-bagi THR, bukannya untuk apa? Bukannya dengan perhitungan, tapi ini tanpa perhitungan sama sekali. Udah gitu, setelah itu seringkali, karena saya pernah dengar dari beberapa orang yang suka ngebahas, dulu tuh dia gua yang ngasih, sekarang malah begini. Iya. Jadi nggak ikhlas kan? Itu dia maksud saya itu. Yang kedua kan sudah banyak kajian psikologi bahwa ngasih THR itu tidak mendidik anak. Oh gitu ya? Iya. Orang tuanya, kamu minta tuh sama omu tuh, minta THR, itu nggak boleh loh sebenarnya. Itu nggak bagus bagi psikologi anak, mental dia nanti ke depan. Mental minta-minta. Iya juga. Kita lagi ngajarin anak-anak untuk apa? Jadi peminta-minta. Gampangnya membiasakan mereka minta THR. Kalau THR itu apa sih? Panjangannya apa THR? Tunjangan hari raya. Itu diberikan untuk kepada siapa? Karyawan. Kepada orang yang bekerja kan? Iya. Sama kita kan? Iya. Iya kan? Iya. Terus ponakan lu minta, emang ponakan lu kerja untuk lu? Enggak. Halo level people. Jadi tunjangan hari raya itu apa? Itu dari perusahaan atau dari organisasi, instansi memberikan tunjangan. Kita lihat dari secara definisi ya. Tunjangan berarti sesuatu yang ditunjang, yang dibantu. Oke? Untuk hari raya, karena perusahaan, organisasi, instansi tahu bahwa di hari raya lu akan punya pengeluaran lebih nih. Ditunjanglah. Iya. Ditunjanglah. Apa sih tunjang? Bukan tunjang kikil ya. Bukan, iya. Ditunjanglah, dibantu. Ya, dibantulah lu untuk supaya punya pendapatan yang lebih untuk apa? Mengantisipasi pengeluaran lu yang gede. Diberikanlah tunjangan, bantuan. Ya. Itu namanya tunjangan hari raya, THR. Lah apa urusannya sama ponakan minta tunjangan hari raya? Emang dia kerja sama lo? Enggak kan? Nah ini bukan pelitnya. Tapi ketika kita membiasakan kasih itu, mental dia itu jelek, itu rusak tuh. Kenapa? Terbiasa tiap Ramadan minta. Oh nanti Ramadan aku minta. Mental ngemisnya kan akan keluar tuh. Udah siap duluan. Mental ngemisnya. Mental bukan ngemis, mental peminta-minta. Mental tidak usaha dapat duit. Nggak usaha dapat duit. Iya kan? Ini kita bukan bilang pelit atau tidak pelit, tapi ini lagi ngedidik atau tidak. Iya, di luar konsep pelit atau tidak pelit sih. Ini konteksnya. Kalau gue mendingan gue dibilang pelit, tapi gue lagi ngedidik ponakan-ponakan gue untuk nggak kemudian terbiasa untuk apa? Untuk minta sama lo. Minta ini dong, bersihin sepatu om dulu. Yo sana, yo bantuin om ini. Kerja dulu. Supaya mental mereka tahu bahwa kalau gue mau mendapatkan sesuatu, gue perlu usaha. Kan ini pendidikan berjamaah setahun sekali. Iya. Tapi malah dilewatkan yang Chinese ya angpau ya. Tapi saya nggak tahu apa namanya filosofi angpau itu nggak tahu ya. Tapi kalau ini kan ngomong THR nih. Tunjangan. Berbeda lah karena mungkin ada tradisi di sana yang begitu. Tapi kalau THR, definisinya THR, tunjangan, bantuan untuk lu supaya terbantu ketika hari raya pengeluarannya lebih banyak. Itu definisinya. Jadi jangan salah, jangan membiasakan. Wah, banyak nih. Kalau ngasih duit nggak harus aja THR, ya kasih aja kalau om lagi ada rezeki ini untuk kamu, ditabung ya, nggak apa-apa justru. Itu ngasih, bukan membiasakan mereka minta atau menunggu THR tuh seolah-olah wajib. Iya, ini jadi kayak wajib kan? Iya betul. Masa ponakan nggak dikasih duit sih, kasih THR sih, kasih dong, minta. Aduh, aku lihat itu geleng-geleng. Nggak kasihan anak itu jadi
Membiasakan setahun sekali pendidikan berjamaah untuk apa? Untuk jadi peminta-minta. Menunggu sesuatu besar yang tanpa usaha gitu. Iya. Kasihan benar pas gedenya ya. Iya. Kayaknya udah cukup nih. Banyak-banyak Gitu ya. insight nih dari spiritualnya kita dapat. Hemat harusnya dapat ya. Keuangannya juga harusnya dapat ya. Harus dapat tuh. Hati tuh jebol. Iya. Apa batas wajarnya semana udah tahu, supaya lebih hemat udah tahu. Dari sisi spiritual, mentalitas, supaya nggak show off seperti apa tadi kan banyak nih dapatnya nih. Ya, mudah-mudahan people ya. Jaga, ini bukan hanya tentang ya boleh kita merayakan berbahagia datangnya Idul Fitri gitu ya. Itu boleh-boleh aja kita rayakan, tidak salah gitu. Kita rayakan aja. Kita bersenang-senang, menyenangkan orang lain. Justru sebenarnya kalau mau jangan kasih THR. Apa tuh, Pak? Apa? Cari anak yang mampu itu dikasih kalau kita kelebihan duit. Kenapa? Iya Esensinya juga. Idul Fitri adalah membahagiakan orang ikut sama-sama bahagia. Idul Adha apalagi ya, Idul Adha justru harus berkorban kan? Karena kita harus, orang yang nggak makan tuh harus kita kasih makan. Kalau Idul Adha, Idul Fitri ya mereka bahagia karena mereka baru kemudian merayakan kemenangan atas hawa nafsunya. Pertanyaannya, yuk kita introspeksi diri. Ini menjelang Idul Fitri insya Allah ya. Beneran menang nggak kita sama hawa nafsu? Ya, kalau seandainya tadi ngelihat takjil udah langsung kayaknya. Nah, itu dia. Ya, kita nggak. Tapi nggak tahu juga, iya. Tapi nggak tahu. Wallahu alam. Yuk kita introspeksi diri. Beneran menang nggak? Jangan sampai. Kita periksa diri sendiri masing-masing. Kita bilang wah Idul Fitri kita happy. Justru kita sedang kalah. Penggalian terhadap makna-makna dan tata cara peribadatan yang benar yang belum banyak orang dapat sih, Pak. Makanya dengan pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa diselaraskan lagi sih. Betul. Karena banyak banget ini tadi nih kita ngobrol ini dalam hampir 1 jam kayaknya. Banyak banget ini. Spiritual, keuangan, mentalitas, ada psikologinya juga tadi, show off, kesabaran. Banyak. Mudah-mudahan bisa didapetin dan bisa dipraktekin lah. Sisa-sisa Ramadan ini. Ya, dan insya Allah kita ketemu lagi sehat walafiat di Ramadan tahun depan insya Allah. Amin. Oke, people, thank you, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini mah cuma obrolan santai ngalor ngidul. Tentang Ramadan. Biasalah ya kalau lagi gabut ya, ngabuburit. Kita mending rekam aja jadi konten. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang mau dikomenin silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silakan tulis juga di kolom komentar. Atau mau email juga boleh ya, masih ada emailnya ya. Masih. Kita mau email, ada pertanyaan atau apa yang mungkin pingin kita bahas, pingin kami bahas di sini. Yuk kita dengan senang hati, kami dengan senang hati menerima kalaupun ada, atau mau tulis di kolom komentar juga boleh. Nanti kami akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.